Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifa Rahma Afika dari Prodi PGMI Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Pengembangan Desain Pembelajaran untuk Mulok di MI, yaitu membuat RPP Bahasa Arab kelas 4 semester 1. Ini adalah sebuah contoh RPP saya yang saya kembangkan sendiri, kemudian dengan pemilihan model pakem yang artinya itu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan memahami kosakata bahasa Arab mengenai profesi, yaitu yang terdapat dalam pembelajaran 2 yang berjudul profesi, atau dalam bahasa Arab itu al-mihnatu. Nah, di sini siswa mampu menyebutkan jenis-jenis profesi menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, dengan memahami mengenai isim isyarah atau kata tunjuk, siswa mampu membedakan isim isyarah mu'annas dan isim isyarah untuk mudzakkar. Yang ketiga itu ada dengan memahami mengenai dhamir munfasil atau kata ganti, siswa mampu membedakan dhamir munfasil itu untuk mu'annas dan dhamir munfasil untuk mudzakkar. Kemudian yang keempat ada dengan mempelajari tentang isim isyarah, dhamir munfasil, dan jenis-jenis profesi, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dari isim isyarah, dhamir munfasil, dan jenis-jenis profesi tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima itu dengan menulis kalimat yang berhubungan dengan profesi, siswa mampu menulis kalimat menggunakan bahasa Arab dengan baik. Untuk yang selanjutnya, tujuan pembelajaran yang nomor 6, dengan mengucapkan kalimat-kalimat kosakata bahasa Arab, siswa mampu melafalkannya dengan baik. Jadi kalau bahasa itu semakin kita sering mengucapkan, biasanya lebih masuk ke otak, jadi lebih ingat. Nah, kemudian yang B itu mengenai media dan alat sumber. Nah, di sini saya ingin menggunakan handout. Jadi media pembelajaran handout, yaitu membuat sebuah media yang berisi ringkasan-ringkasan materi dari bahasa Arab tadi atau dari pembelajaran kedua mengenai al-mihnatu atau profesi. Kemudian sumber belajar yang saya gunakan itu yaitu mengacu pada buku pedoman guru dan siswa bahasa Arab kelas 4 K13 sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Kemudian media yang selanjutnya yaitu saya ingin menggunakan gambar-gambar profesi. Jadi di situ semisal ada profesi tentang dokter, tentang polisi, tentang pilot, itu nanti saya ingin menyediakan gambar-gambar profesi tersebut. Kemudian kertas lipat untuk kuis. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah kertas lipat atau media kertas lipat untuk digunakan kuis bahasa Arab. Kemudian ada metode dan pendekatan, yaitu pendekatannya saintifik, strategi pakem, pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian metode belajarnya itu ada penugasan, pengamatan, tanya jawab, dan ceramah. Materi-materi dalam bahasa Arab ini yaitu ada jenis-jenis profesi dalam bahasa Arab, misalnya dokter, pilot, atau yang lainnya. Kemudian ada pengertian isim isyarah atau kata tunjuk. Dan yang ketiga ada macam-macam isim isyarah. Yang keempat ada pengertian dhamir munfasil. Dan yang terakhir itu ada macam-macam dhamir munfasil. Oke, kita masuk ke langkah pembelajaran. Ada mengamati. Nah, di sini guru membacakan teks bacaan yang ada dalam buku paket bahasa Arab atau disebut istima' jayyidan. Nah, nanti murid mendengarkan terlebih dahulu apa yang sudah dibacakan oleh guru. Kemudian setelah itu, guru mengajak siswa untuk menirukan bacaan yang telah dibacakan guru yang ada di dalam buku paket. Kemudian yang nomor 3 itu, guru membimbing siswa untuk mengamati gambar-gambar mengenai profesi tersebut. Jadi siswa mengamati gambar yang ada dalam buku bahasa Arab maupun gambar yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian langkah pembelajaran selanjutnya itu yaitu guru meminta siswa untuk membaca mengenai isim isyarah dan dhamir munfasil. Yang selanjutnya ada mengumpulkan data, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu guru menjelaskan kepada siswa mengenai gambar profesi yang ada di dalam buku paket.
Kemudian yang kedua, guru menjelaskan pengertian dari isim isyarah atau kata tunjuk tersebut. Jadi, ketika guru sedang menjelaskan, siswa mencoba untuk mengumpulkan data yang sebaik-baiknya. Kemudian yang nomor 3 itu, guru juga menjelaskan mengenai macam-macam kata tunjuk, menjelaskan mengenai pengertian dari dhamir munfasil, dan menjelaskan mengenai macam-macam dhamir munfasil. Kemudian setelah peserta didik sudah mulai mengumpulkan data dan mulai memahami, jadi untuk memperkuat pemahaman tersebut, guru meminta untuk melakukan beberapa latihan, yaitu yang pertama, peserta didik dibantu oleh guru menyebutkan kosakata yang telah dibacakan oleh guru, kemudian mempraktekkan teks percakapan tentang profesi yang akan menjadi penilaian keterampilan, kemudian ada menyusun kata bahasa Arab agar membentuk sebuah kalimat, kemudian ada menulis kalimat yang berhubungan dengan profesi, kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk menuliskan profesi dari orang tuanya masing-masing. Nah, yang terakhir, guru memberikan tugas kepada siswa untuk menuliskan 5 kalimat yang terdiri dari isim isyarah dan dhamir munfasil. Kemudian untuk mengkomunikasikan, setelah siswa selesai menyebutkan kosakata yang telah dibacakan oleh guru, kemudian guru meminta siswa untuk maju secara bergantian ke depan kelas untuk membaca teks percakapan. Nah, di sini nanti siswa itu berpasang-pasang untuk membacakan teks percakapan mengenai profesi ke depan kelas secara bergantian. Setelah guru mendampingi siswa ketika praktek, guru juga memberikan penilaian. Untuk yang selanjutnya ada penilaian. Di sini saya mengambil 3 ranah penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap lembar observasi, kemudian tes tertulis dan unjuk kerja. Di sini saya menilai sikap spiritual peserta didik, yaitu nomor 1 ada berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Contohnya, ketika akan membacakan teks percakapan, kemudian sudah membacakan teks percakapan. Kemudian ada mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Yang ketiga, memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat misalnya. Kemudian yang nomor 4 itu mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran, misalnya melihat pemandangan alam bagus sekali. Nah, itu mengucapkan Masya Allah. Nah, nanti guru menilai sikapnya. Kemudian patuh menjalankan perintah sholat. Kemudian ada juga penilaian pengetahuan, yaitu tes tertulis. Ada jumlah, ada 5 tes tertulis. Yang pertama itu menyebutkan kosakata yang telah dibacakan oleh guru, yaitu tadi istami' mengenai profesi. Kemudian yang kedua itu ada menyusun kalimat bahasa Arab. Yang ketiga itu ada penilaian sikap keterampilan. Jadi di sini saya menilai dari mempraktekkan teks percakapan tentang profesi, yaitu ada kriteria ketepatan membaca ketika membacakan teks, ada kelancaran pelafalan teks percakapan, kemudian yang terakhir itu ada keluasan dalam mengekspresikan wajah ketika membacakan teks percakapan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.